Halo traders, kita berjumpa kembali dalam acara analisa market mingguan. Dan sebelum kita melakukan analisa apa saja indikator-indikator yang memberikan info mengenai prospek dan peluang pergerakan untuk GBP USD dan untuk emas, tentunya kita akan melakukan review dan pengecekan mengenai yang telah terjadi di market-market yang lain, karena semua market pasti terhubung dengan yang namanya US dollar atau dolar Amerika. Dan kita melihat di layar bahwa US dollar masih bergerak dalam tren penguatan dan sempat terjadi beberapa hari posisi trading range atau posisi sideways. Ada 3 candle terakhir pada menjelang penutupan perdagangan, dan adanya gerakan sideways pada sebuah puncak kenaikan, ya, artinya sebuah puncak kenaikan yang diakhiri dengan beberapa hari sideways menunjukkan bahwa market sedang merencanakan, ya, tentunya dengan aksi para pelaku pasar, dalam hal ini tentu para pelaku dari institusi, untuk, ya, ini adalah pola, ya, yang biasanya adalah mengindikasikan bahwa dolar berpeluang untuk menguat kembali, ya. Tetapi tentu akan kita lihat dahulu seperti apa kondisi yang terjadi dalam 1-2 hari setelah pembukaan opening market terhadap di dolar indeks ini, ya. Posisi dolar indeks sendiri sudah di angka yang cukup tinggi di level 99, dan pengaruh dari dolar indeks ini tentu akan mempengaruhi juga, ya, pergerakan harga minyak, karena acuan harga minyak dunia dikaitkan dengan dolar Amerika. Dan setelah mencapai puncak tertinggi, minyak mengalami aksi profit taking yang cukup kuat, dan kejatuhan minyak ini sebetulnya cukup melegakan bagi masyarakat dunia, ya, karena kenaikan harga minyak ini sangat membebani biaya ekonomi di setiap negara, ya. Efek dari kenaikan harga minyak akan mempengaruhi yang namanya belanja konsumen, dan harga gas pasti juga akan terpengaruh, begitu juga harga bahan bakar, dan ini tentu merupakan kondisi yang sulit pada awalnya bagi seluruh negara-negara di dunia akibat kenaikan harga minyak. Tentu yang diuntungkan, ya, kalau tidak produsen, ya, trader seperti itu. Tapi bagi masyarakat yang memerlukan belanja konsumen, ya, belanja harian, kebutuhan sehari-hari yang berhubungan dengan utilitas, tentu penurunan minyak ini merupakan hal yang melegakan bagi setiap pemerintahan di setiap negara dan bagi penduduk di negara masing-masing tersebut. Dan tampaknya minyak yang saat ini berada di level 109 akan masih dipengaruhi oleh perang antara Rusia dan Ukraina, di mana
pihak Rusia sudah semakin merangsek ya, semakin dekat dengan jantung ibu kota Kiev, dan perebutan beberapa fasilitas penting di sekitar pinggiran kota Kiev dan juga bandara-bandara tentu membuat waktu jatuhnya Kiev ini tinggal menunggu ya untuk sekian hari atau minggu ke depan. Dan berikutnya adalah pergerakan daripada BTC, Bitcoin ya, yang tampaknya Bitcoin ini juga masih bergerak di area trading range. Jadi setiap terjadi kondisi kenaikan, di setiap menyentuh support dia mengalami kenaikan, dan setiap dia menyentuh resisten dia mengalami penurunan. Dan jelas sekali ini adalah satu bentuk pergerakan trading range. Jadi tampaknya pelaku pasar sedang membatasi ya dengan risk terbatas, dan begitu juga untuk take profitnya pun terbatas karena market yang bergerak dalam range ya, atau dalam sideways seperti itu. Dan artinya pamor dari Bitcoin ini sedang kalah ya dengan pergerakan dari market-market yang lain yang sedang menjadi trending topik, yaitu US dollar, kemudian minyak, dan tentunya emas dan currency atau mata uang. Hal yang tampaknya cukup kurang baik juga terjadi di Wall Street ya. Jadi saham-saham yang tergabung, apakah itu di Dow Jones, S&P 500 ataupun Nasdaq ya, dan di sini kita melihat pergerakan dari S&P 500 juga mengalami tren penurunan yang cukup dalam ya. Artinya harga yang ada saat ini sedang mencoba mengejar lagi low daripada S&P yang pernah terjadi sebelumnya, atau mencoba mengejar level support dari indeks saham S&P 500 ini ya, sedang berusaha dikejar oleh posisi candle yang terakhir. Dan tentu di minggu ini kita akan menghadapi satu berita besar, yaitu mengenai nanti tepatnya pada Kamis dini hari, mengenai apakah Amerika Serikat melalui The Fed akan menaikkan suku bunganya atau tidak. Dari hasil survei, para pelaku pasar memperkirakan bahwa Fed akan menaikkan suku bunga ya, sebesar 0,25 basis point. Jadi kondisi yang kita lihat saat ini, suku bunga berada di kisaran 0,25, akan ditambah lagi dengan 0,25 juga artinya menjadi 0,50. Dan menjelang sentimen tersebut biasanya ya market akan mengalami penurunan dulu, khususnya bursa saham. Dan saat berita itu sudah terrealisasi, ditambah nantinya juga akan ada pada Kamis dini hari ada pidato dari Gubernur Bank Sentral Amerika, pasar akan menilai apa yang menyebabkan The Fed mengambil keputusan tersebut, dan itu tentu akan sangat mempengaruhi pergerakan market di seluruh dunia, tentu ditambah dengan hadirnya kondisi geopolitik, yaitu perang Ukraina dan Rusia. Dan beralih pada bagian utama kita, yaitu
GBP USD seperti kita lihat pada candle terakhir di monthly ditutup turun. Begitu juga yang terjadi pada candle weekly juga turun, dan yang terakhir posisi pada candle daily juga turun. Artinya 3 candle bertime frame besar, yaitu monthly turun, weekly turun, dan daily turun. Artinya satu arah semua, satu kata, yaitu turun. Dan pada analisa trendline terlihat bahwa candle sudah menembus ya, trendline support yang berwarna biru, dan penurunan ini memiliki peluang terjadi downtrend continuation atau turun yang masih akan berlanjut ya, atau melanjutkan penurunan bagi GBP. Dan yang berikutnya secara indikator, analisa teknikal berupa tampilan indikator ya, menggunakan indikator MACD, stokastik, dan ATR cukup dalam ya, atau dalam sekali posisi jatuhnya MACD yang berada di area teritori negatif. Begitu juga terlihat dalam sekali penurunan stokastik yang selama 1 minggu terakhir ya, selama perdagangan di minggu lalu hanya bergerak di bawah area 20 ya. Artinya berada di area oversold terus-menerus selama seminggu ya, selama seminggu kemarin, dan belum mampu untuk keluar dari area 20 ya, belum mampu naik kembali untuk stokastiknya. Sementara tekanan pressure dari market terlihat dari range yang semakin membesar ya, range pergerakan dari pound sterling ini dengan rata-rata sekitar 114 pip ya selama 14 hari terakhir ya, range hariannya 114 pip, dan range hariannya seminggu lalu semakin naik dari hari ke hari, pasar semakin turun dari hari ke hari. Begitu juga MACD semakin masuk semakin dalam ke teritori negatif, begitu juga stokastiknya ya, belum mampu sama sekali untuk keluar dari teritori negatif ya, di 20 ya, 20 ke bawah ya, di bawah 20 lah seperti itu ya, menandakan bahwa tekanan jual adalah demikian besarnya bagi pound sterling ya. Jadi artinya mata uang Inggris ini melemah, semakin melemah dan semakin melemah. Dan secara Fibonacci ya, untuk weekly kita lihat juga sedang menuju target 1.27 ya, kita bulatkan di area 50 Fibonacci ya. Tentu ini akan menjadi satu titik krusial yang penting, area yang penting sebelum sterling, jika dia berhasil menembus 1.27 maka akan mencoba untuk melanjutkan penurunannya di 1.24. Dan ini penurunan yang cukup deras ini tentu harus dengan tetap penggunaan stop loss yang ketat sesuai level-level support dan resisten adalah sangat penting sekali. Dalam tekanan market jual yang cukup kencang, maka para trader dan para investor harus men-setting ya, titik stop loss-nya dengan bijaksana, dan jangan sekali-sekali melakukan trade dengan tidak memasang SL seperti itu. Dan sama juga dari analisa support resisten ya, terlihat bahwa area support, maksud saya area support 1.31 ini sudah tertembus ya,
pada penutupan perdagangan di minggu lalu. Bahkan dari support resistance terlihat bahwa pound sterling sedang berusaha untuk turun ke area 126. Dan di sini saya bisa menyimpulkan ya bahwa dalam seminggu ke depan ada peluang yang lebih condong untuk ke pelemahan GBP ya. Jadi berdasarkan alat-alat analisa teknikal yang sudah kita lihat bersama tadi ya, dengan menggunakan time frame besar ya, baik monthly, weekly dan daily, most likely ya, jadi GBP ini lebih besar peluangnya untuk melanjutkan penurunannya seperti itu, lebih lanjut ke bawah. Dan berikutnya kita akan melihat pergerakan dari XAUUSD ya, atau emas ya, salah satu market yang sangat menjadi trending topik ya, baik di dalam perdagangan di luar negeri atau di dalam negeri atau seluruh dunia lah ya. Jadi seminggu terakhir, 2 minggu terakhir ini, sejak meledaknya krisis Ukraina dan Rusia ya, primadona utama trending topik di trading adalah US dollar, kemudian the Fed, kemudian trending topik berikutnya adalah emas dan minyak. Dan di sini kita lihat secara monthly pun emas bergerak dalam fase kenaikan. Begitu juga untuk weekly-nya ya, ditutup naik juga, dan justru di daily-nya tutupnya adalah turun ya. Jadi dua time frame besar tersebut, baik monthly dan weekly yang sama-sama up ya, terjadi satu bentuk counter di sini ya. Jadi kontra ya, artinya daily-nya menunjukkan koreksi ya. Dan batas koreksi ini tentu harus dilihat dengan alat-alat indikator berikutnya, yaitu trend line ya. Dalam kaidah trend line ya, terlihat bahwa ada dua buah trend line di situ berwarna biru dan hijau muda ya. Harga emas masih bergerak di atas trend line ya. Jadi saya ulangi, harga emas masih bergerak di atas trend line. Bahkan harga emas pun belum menyentuh ya, juga belum menembus ya, atau dalam kata lain, candle yang ada di emas ya belum menyentuh trend line yang uptrend line berwarna biru dan hijau, apalagi menembus juga belum. Artinya di sini bahwa emas masih memiliki potensi untuk bergerak di atas garis trend line seperti itu ya. Perbedaannya adalah jika pada beberapa minggu yang terakhir kita melihat bahwa seperti kita lihat pada layar ya, emas bergerak membentuk new high di hari berikutnya, artinya high yang terjadi pada esok hari atau lusanya lebih tinggi sebelum dibandingkan 1 dan 2 hari sebelumnya. Itu maksud saya. Nah, tetapi sekarang ceritanya harus dilihat lebih detail, karena kita perhatikan juga meskipun trend line-nya naik tetapi ada koreksi. Nah, ini ya perbedaannya ya. Jadi kalau di sini sebagai analis teknikal, pergerakan emas benar masih di atas garis trend line, yang artinya ya, biasanya trader pemula akan mengatakan bahwa trennya masih naik. Betul ya, trennya masih naik, namun ya, ini yang penting ya, di garis bawah ya, namun
tidak menutup kemungkinan terjadinya koreksi ya. Jadi pergerakannya emas adalah naik dan diiringi juga dengan adanya koreksi atau aksi profit taking ya. Jadi bukan berarti dia buy terus dia naik terus tanpa koreksi. Terlebih kita melihat posisi candle hitam di sini cukup besar ya, kejatuhan bagi XAU ya, bahkan mungkin mencapai $60 dalam hitungan setengah hari lah, kurang lebih seperti itu. Dan berlanjut ya, kepada tools ya, indikator ya untuk emas, ATR jelas semakin meningkat ya, dengan range harian emas sebesar $46 selama 14 hari terakhir ya terlihat, maka emas sedang benar-benar menjadi primadona lah ya pergerakannya. Dan begitu juga MACD juga masih berada di area positif ya, bahkan semakin meningkat area positifnya, semakin high MACD kalau kita lihat. Namun yang diwaspadain adalah ya, kita lihat stokastik sudah keluar dari area overbought. Sebenarnya stokastik sudah mengatakan sudah jenuh beli ya, jadi dia berada di bawah 80 ya, artinya kan sudah mengisyaratkan bahwa harga ya atau candle itu akan turun. Ini berarti sekalipun emas akan turun ya, tetapi penurunannya adalah terbatas pada garis trendline yang saya sebutkan, yang kita lihat bersama pada gambar sebelumnya ya. Jadi membacanya adalah betul gold akan koreksi kalau dilihat dari stokastik, tapi koreksinya akan terbatas dengan garis trendline seperti yang kita lihat pada gambar analisa sebelumnya. Dan konfirmasi berikutnya adalah di Fibo ya, nolnya sudah tersentuh ya, 2 kali menjadi double top ya, tetapi belum konfirmasi pasti double top ya. Jadi artinya ini tanda-tanda double top saja secara weekly, tetapi belum ada candle selanjutnya, artinya candle seminggu ke depan ya akan menjadi sebuah konfirmasi. Karena sebelumnya pada analisa sebelumnya saya mengatakan ada sebuah pola cup and handle, dan cup and handle itu sementara sudah sempat realisasi di minggu kemarin, yang artinya arahnya adalah naik. Tetapi profit takingnya, koreksinya memang naiknya cepat sekali, begitu juga koreksinya cepat sekali. Jadi bisa kita katakan di minggu lalu emas naik di sekitar area 2070 dalam hitungan setengah hari, begitu juga penurunannya pun setengah hari, seperti itu. Dan ini level 23,6 di sekitar 1925 ya, akan menjadi titik penentuan bagi XAU, apakah 1925 bisa tertembus atau tidak. Selama dia masih di atas 23,6, maka arahnya bagi XAU masih ke arah kenaikan. Dan yang terakhir untuk support resistance. Untuk support resistance sama ya, ada pola, kalau kita lihat cup and handle seperti kita bahas pada minggu sebelumnya. Kemudian kalau saat ini ada pola double top menuju double top ya, akan menjadi double top ya, seperti yang akan menjadi double top, menunggu konfirmasi seminggu ke depan ya, di minggu ini. Dan selama juga dia masih bergerak di atas garis supportnya ya, maka XAU ini saya perkirakan masih akan naik ya, tetapi di antara level-level 1900-an hingga 2070-an ya. Jadi akan terbentuk range bagi XAU ini dengan antara target ya 2070-an, akan mencoba lagi ke arah tersebut.
Dan baiklah, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran para sahabat, para trader dan investor di acara analisa market mingguan ini, dan semoga sukses selalu ya, menjaga kesehatan ya. Dengan kesehatan kita bisa melakukan trading yang baik. Terima kasih dan sehat selalu.